الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة، ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM daripada Masjid At-Taubah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayahnya, Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan orang-orang yang sabar di dalam mentakbirkan masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf ya, waktu ada acara halal bihalal ya, saya absen tidak bisa hadir. Memang kebetulan waktunya juga agak susah ya, lagi ada kesibukan, sibuk ngurus anak, sibuk juga yang lainnya ya. Saya mohon maaf, tapi belum terlambat, nggak apa-apa meskipun kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah ya. Sekarang saya secara pribadi mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ya, saya mohon maaf secara pribadi ya, mudah-mudahan kita semua sekarang berada di ya jiwa yang fitrah ya. Sekarang kita akan membuka lembaran baru kita di bulan Dzulqa'dah ini ya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang terbaik buat kita dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas iman kita, kualitas ketauhidan kita, dan juga kualitas akhlak kita terutama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah
kitab fikih mazhabul arba'ah, ya, fikih 4 mazhab. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab tentang ma la yakhrujul ma'u 'anit tuhuriyah. Ya, ma la yakhrujul ma'u 'anit tuhuriyah. Artinya air yang tidak akan pernah keluar dari kesucian. Artinya air ini tetap, ya, kondisinya dalam keadaan suci. Ya, kita lihat sekarang. Qad taghayyara launul ma' wa ta'muhu wa raihatuhu. Wa ma'a dzalika yabqa tahuran yasihhu isti'malihi fil ibadat min wudu'in wa ghuslin wa nahwi dzalika. Ya. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang air. Ya, air ada namanya air yang mutanajis, ya, air yang sudah terkena najis. Ada air yang tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Ya. Nah, yang menjadikan air tersebut bisa berubah, ya, dari tahir mutahhir menjadi tahir saja atau suci saja, atau dari tahir menjadi air mutanajis, atau dari tahir menjadi air musta'mal. Ya, dari air yang suci menjadi air yang terkena najis, ataupun dari air yang suci menjadi air yang bekas dipakai oleh apa? Oleh orang lain untuk berwudu ataupun yang lainnya. Ya. Nah, terjadinya perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan. Ya, yang pertama bisa berubah karena apanya? Ya, ta'mu. Apa itu ta'mu? Rasanya. Ya kan? Karena kalau air ini selama ini kita, ya, kalau kita rasakan air itu kan air yang biasa, air mineral itu kan rasanya tawar. Ya, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin ataupun ada apalah, tidak apa. Ya, itu ta'um namanya. Ataupun raihah. Ya, atau ada perubahan di apanya? Di baunya. Ya, entah itu bau apa, ya. Nah, itu akan menjadikan air itu berubah, ya. Hukumnya dari air yang suci mensucikan bisa menjadi air musta'mal, bisa menjadi air mutanajis, ya, gitu. Atau laun. Apa itu laun? Warnanya. Ya, air itu kan biasa warnanya bening kayak gini. Tahu-tahu tuh air berubah menjadi coklat, ya. Tahu-tahu tuh air berubah menjadi biru atau hijau, ya. Nah itu. Nah, itu secara dasarnya hukum-hukum tersebut, ya, menjadikan air tersebut bisa berubah menjadi hukumnya beda lagi. Dari air yang suci mensucikan bisa tadi yang saya katakan bisa menjadi air mutanajis atau musta'mal, air yang terkena najis ataupun air yang sudah digunakan. Nah, di sini ada, ya, beberapa jenis air, ya, yang meskipun sudah terjadi perubahan, ya, perubahannya itu baik warnanya, ya, kemudian rasanya, ya, dan juga apanya, ya, baunya, ya. Nah, ini air ini, ya, meskipun sudah berubah warna, rasa dan bau, ya, kata pengarang kitab ini, ia pokok tohuron, ya, masih tetap dalam keadaan apa itu air suci, ya. Nah, karena air ini masih tetap dalam keadaan suci, makanya yasihhu isti'malihi fil ibadah, ya, sah digunakan atau boleh digunakan untuk ibadat, ya. Kan dalam kehidupan kita ini ada dua, ada ibadat, ada adat, ya. Kalau ibadat itu kaitannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau adat belum tentu. Ya, kayak ibadat kita wudu kan ibadah tuh. Ya kan, mandi ibadah kan. Ya, ada yang adat. Apa itu adat kita biasanya? Ya, adat kalau orang mau ngawinin dimandiin dengan berapa? 7 macam kembang. Itu kan adat itu. Ya, itu enggak ada dalam Islam itu. Itu hanya merupakan apa? Adat. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah boleh ini air digunakan meskipun sudah berubah rasa, warna dan baunya untuk ibadat. Apa yang dimaksud ibadat di sini? Min wudu'in. Ya, boleh digunakan untuk apa? Berwudu. Ya kan? Yang selama ini kan kita tahu, oh itu air udah berubah tuh. Kenapa? Karena udah berubah nggak boleh kita pakai wudu.
Tapi di sini ada beberapa jenis macam air yang meskipun tadi udah berubah 3 sifatnya itu masih boleh kita gunakan untuk wudu, ya, gitu. Wa ghuslin, atau boleh kita pakai juga untuk apa? Untuk mandi. Mandi yang ibadah itu mandi apa? Mandi janabah, ya, atau mandi junub, ya, atau mandi sunnah yang biasa kita mandi hari Jumat, ya, ataupun mandi 2 hari raya, ya, ataupun mandi taubat, ya, itu kan sunnah itu. Nah, itu bisa termasuk ke dalam kategori apa? Ibadah, ya, itu. Walakin, ya, kata pengarang di sini, zalika masyrutun bi adami dharar. Ya, air tadi meskipun sudah berubah 3 sifatnya boleh dipakai untuk wudu ataupun mandi selama tidak ada apanya? Dharar. Apa itu dharar? Bahayanya. Ya, tidak ada efeknya, efek sampingnya ataupun negatifnya, ya. Selama itu tidak ada yang mendatangkan mudarat ataupun bahaya, ya, itu jelas secara Islam ataupun secara syariat Islam boleh digunakan untuk wudu ataupun untuk apa? Mandi. Lain halnya untuk minum. Ya, minum tetap nggak boleh karena itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan, itu pasti nanti akan ada apanya tuh? Ya, dorornya, ada mudaratnya atau bahayanya, ya. Bihaitsu law tarattaba ala isti'mali zalikal ma'al mutaghayyir dararun lisyakhsi fi 'udwin min a'dha'ihi, ya. Jadi kalau itu akan menimbulkan atau menjadikan bahaya bagi orang yang menggunakan air tadi yang sudah berubah warna, rasa dan baunya, ya, maka itu tidak boleh tetap digunakan. Ya, tidak boleh digunakan untuk berwudu dan juga untuk mandi. Kenapa? Karena itu bisa mendatangkan dararun li syakhsin fi adwin min a'dha'ihi, kepada seseorang terhadap salah satu daripada anggota tubuhnya. Ya, seandainya, ya, kita pakai tuh air, ya, airnya memang udah berubah tuh. Ya, tahu-tahu air itu kita tahu bahkan menyebabkan gatal-gatal di kulit kita. Kita pakai, ini nggak boleh. Ya, kenapa? Karena itu adanya doror atau adanya bahaya yang akan mendatangkan kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya jangan dipakai itu. Ya. Fa innahu la yahillu lahu an yatawadda min dzalikal ma'. Ya, oleh karena itu kata pengarang, air yang seperti itu tuh meskipun sudah berubah warna, bau dan rasanya, tapi mendatangkan bahaya, tidak sah atau tidak boleh digunakan oleh kita untuk wudu atau juga untuk mandi, ya, selama itu tidak ada bahaya baru boleh, ya, gitu. Wa qad yuttar sukanul bawadi was-sahari ila isti'malil ma' al-mutaghayyir, ya. Ada beberapa penduduk di sini dicontohkan penduduk yang al-bawadi. Al-bawadi itu artinya orang-orang Arab pinggiran, Badui kalau kita bilang itu, ya. Atau as-sahara, ya, orang-orang yang tinggal di tepi apa namanya itu lapang, ya, tepi padang pasir gitu, ya. Nah, orang-orang yang tinggal di situ tuh biasanya tuh, ya, itu air kan kalau dicari air yang bening kayak gini agak susah. Kenapa? Karena air itu memang selalu tercampur satu dengan debu, ya, dengan tanah, sehingga menjadikan air itu apa? Berubah warnanya. Ya, ini dikhususkan untuk orang-orang yang tinggal di mana? Di pinggiran-pinggiran itu. Ya, maka seperti saudara-saudara kita tuh, maaf, yang tinggal di pinggir laut dekat Jakarta Utara sana, ya, itu kan airnya udah berubah tuh, ya, udah nggak asin lagi, udah nggak tawar lagi, asin, bahkan bisa berubah warnanya. Itu sebenarnya nggak apa-apa dipakai untuk wudu dan mandi. Ya, kenapa? Karena memang kondisi, ya, apa namanya, domisili dia itu memang berada di sekitar apa tuh, pinggir-pinggir laut, ya, sehingga kalau untuk mencari air yang normal seperti kita ini emang agak sulit, ya, pakai air yang ada selama itu memang tidak membahayakan artinya, ya.
Kalau akan memberikan bahaya atau mudarat, jangan, mendingan cari ya, atau enggak tayamum boleh. Ya. Jadi Islam itu memang ternyata tidak memberatkan atau menyusahkan penganutnya atau pengikutnya, tidak. Ya, tapi kadang-kala memang seperti yang saya katakan, yang menjadikan susah atau berat itu kitanya. Ya, kenapa susah atau berat? Kita satu nggak mau nanya, ya, yang kedua nggak mau belajar, ya, akhirnya pusing-pusing, ogah, malas dah belajar, malas dah ibadah, ya. Contohnya aku lagi sakit nih, ya, dokter bilang nggak boleh kena air dingin, udah nggak sholat dah katanya, lah, ya, nggak ada alasan orang lagi sakit apapun itu tidak ada ilat atau alasan yang membolehkan dia itu tidak sholat, ya. Penyakit apapun selama dia masih sadar tetap wajib sholat kecuali dia lagi koma, ya, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu nah kena wajib lagi dah tuh, ya. Tapi kalau dia masih sadar dan dia mampu sholat, ya, nggak mampu sholat berdiri dia duduk, ya kan, nggak mampu duduk dia berbaring, nggak mampu dia berbaring dengan gerakan mata, ya, isyarat, nggak mampu juga, ya udah mau suruh ngapain kan gitu, ya. Nggak bisa wudu, diwuduin boleh gak? Boleh. Nggak bisa tayamum, boleh gak? Boleh. Ya, itu semua ada caranya, ada ilmunya yang memang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad dan para sahabat-sahabat ketika itu. Ya, jadi kita jangan anggap sesuatu, ya, yang ada dalam ajaran Islam ini suatu keberatan, nggak ada. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu", ya, Allah tidak akan menjadikan segala sesuatu itu apa? Susah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin, ya, Allah ngasih sesuatu yang berat atau yang nyusahin kita, enggak ada. Karena yang bikin susah siapa sih? Jadi kita sendiri. Ya kan? Enggak ada Allah pernah ngasih kita susah, enggak ada. Ya, tapi kita menganggap sesuatu yang menjadi keputusan Allah kita jadiin susah. Nah, itu salah kita. Ya, seperti mohon maaf sekarang lagi ramainya pandemi kan, ya, orang pandemi takut kemana-mana gitu kan, ya. Nah, ini suatu hal yang memang kadangkala, ya, berpikirnya kita itu kita takutnya sama pandeminya, ya, bukan sama kekuasaan Allah yang Allah berikan berupa makhluk yang namanya corona. Ya, seharusnya kita berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bukan justru kita apa ya, kita jauh atau kita takutin, bukan. Yang hanya kita patut takutin hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tetap, ya, yang namanya ada wabah seperti ini, ya. Ini kan kalau dikategorikan nih belum termasuk taun ini. Ya, kalau taun itu satu kampung semuanya orang tahu meninggal, taun kan belum ada sekarang kita. Ya, mudah-mudahan sih nggak sampai taun. Ini hanya wabah. Ya, wabah itu. Bukan taun. Kalau taun auzubillah min dzalik. Contohnya ini orang atau Allah semuanya tahu meninggal. Nah, itu nauzubillah min dzalik itu. Ya, enggak apa yang enggak tahu-tahu meninggal sekali meninggal 100 orang. Wah, itu baru tahu namanya itu. Itu yang patut kita, ya, patut kita apa itu waspadai, ya. Ya, ini bukan enggak patut kita waspadai, tapi ya, ini anggap suatu apa? Musibah. Ya, suatu cobaan yang seharusnya kita selaku hamba Allah itu berintrospeksi diri kita. Ya, ada apa sebenarnya nih kok? Ya, negara kita Indonesia yang mayoritas Muslim kok tetap dikasih wabah ini? Ya, ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan dalam hati kita. Kontak saja sama yang pencipta corona. Ada apa ya Allah? Bertanya kepada Allah. Bangun malam kita minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ada apa? Kalau memang kesalahan, ya, orang Indonesia yang belum sempat bertaubat, maafkanlah ya Allah melalui doa saya ini. Gitu. Kalau itu memang kesalahan, ya. Kalau ini memang merupakan suatu teguran, ya Allah ampunin ya Allah. Itu kita minta konsultasi aja sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Ya, Allah dengar pasti kita tuh. Ya, baik. Nah, jadi ya, orang-orang yang tinggal di tepi-tepi kayak tepi laut, tepi pantai gitu kan, apalagi zaman sekarang. Kan air-air yang biasa di pantai, di sungai itu kalau dulu masih steril ya, masih apa, bening lah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat airnya itu ya udah pasti coklat. Ya, coklat entah itu karena bercampur dengan tanah ataupun bercampur dengan ya apa namanya makhluk atau benda-benda lain. Ya, nah itu ya masih boleh digunakan untuk wudu ataupun mandi selama tidak membawa bahaya. Sekarang kita lihat nanti ada contoh-contohnya ya.
haitsu la yajiduna siwaha. Nah, ya, air itu boleh digunain ya kalau memang enggak ada air lain. Ya, kalau masih ada air yang lain, kita pakai air yang lebih baik gitu. Ya contohnya nih, ada air ya aqua segelas gini. Tapi kondisinya banyak. Ini masih lebih bagus kita wudhu pakai air segelas aqua gini. Ya, ketimbang kita wudhu pakai air apa? Air yang udah berubah warna, rasa dan baunya. Ya, artinya itu kita boleh pakai air tadi itu memang dalam keadaan darurat aja. Ya kita nggak mungkin kita kumur pakai air gitu kan. Ya, kita pakai itu untuk membasuh yang rukun-rukun saja, seperti basuh muka, tangan, rambut, kepala dan kaki. Jangan dipakai buat kumur atau buat istinsar menyedot air ke hidungnya. Nanti kita tambah pilek kan gitu. Atau kita pakai untuk kumur yang ada bakteri ngumpul dalam mulut kita, ya. Nah itu maksudnya adalah untuk kita menjadikan itu adalah solusi dalam kita untuk melaksanakan syarat untuk kita beribadah sholat itu, ya. Makanya sini dikatakan haitsu la yajiduna siwaha, selama tidak ada air selain air yang itu, ya itu. Fa abahat asy-syari'ah al-islamiyah, ya. Syariat Islam membolehkan limisli haula'i, seperti mereka-mereka tuh tadi yang tinggal di ya pedalaman atau tinggal di padang pasir ataupun orang-orang badui seperti itu, ya, an yasta'milu dzalikal ma', untuk menggunakan air itu, ya, iza aminu syarrahu, kalau memang mereka yakin tidak ada bahaya, ya. Apa aja selama itu tidak ada bahaya, ya silakan. Ya, karena Pak, dalam syariat Islam itu, ya, darul mafasid muqaddim ala jalbil masalih. Ya, sesuatu yang membawa bahaya itu lebih diutamakan ketimbang maslahat. Artinya, kita sholat harus dengan wudu kan tuh harus tuh ada maslahahnya kan. Tapi kalau kita wudu ada air itu kotor akan bawa mudarat, kita jangan wudu. Cari yang lain apa? Tayamum. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi muqaddamun darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan bahaya lebih diprioritaskan ketimbang sesuatu yang mendatangkan maslahat. Ya, itu. Sama Pak. Ya, kalau kita orang yang Islam yang normal, yang beriman, ya, ditanyain, "Bapak-bapak mau duit 100 juta apa 1 miliar?" 100 juta halal, tapi 1 miliar haram, mau yang mana? Hah? 100 juta. Buat kita bilang 100 juta, kenapa? Ya, karena itu maslahah. Ya. Nah, yang 1 M mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya bukan buat kita doang. Nanti kita masih makan untuk istri kita kasih makan untuk anak kita undang lagi anak yatim, bagi-bagiin, ya. Nah itu dosanya itu semakin kita banyak menyebarkan atau membagi harta yang kita dapat dari sesuatu yang haram, berarti semakin melebar dosa kita, ya. Yang dapatnya nggak dosa, orangnya ini yang kita yang membaginya ini, ya. Tuh. Jadi mudaratnya itu lebih banyak, meskipun secara logika 100 juta ambil 1 M, banyakan mana? 1 M dong. Ya, 100 juta paling kita beli mobil second. 1 M bisa dapat beli baru 2. Ya, paling enggak Fortuner dapat 2 itu kan? Iya kan? Dapat 2 Fortuner. Ya, atau Innova yang Venture dapat 2 itu. 1 M kecil itu. Ya, secara logika pasti kita akan pilih yang 1 M. Tapi Islam tidak demikian. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya, tafsir Ayatul Ahkam, beliau mengatakan anna rizqa laisa mimma yahsul bihi. Ya, yang namanya rezeki itu tidak dilihat banyaknya. Ya, wa innama yantafi'u bihi. Akan tetapi yang namanya rezeki itu yang dilihat apanya? Manfaatnya. Ya, manfaatnya. 100 juta bahayanya banyak, 1 miliar bahayanya dikit, enakan mana? Enakan 1 miliar Pak, bahayanya dikit. Ya kan? Itu. Nah, kalau kita balik 100 juta, maka bahayanya enggak ada, tapi 1 miliar bahayanya lebih banyak. Ambil 100 juta. Ya.
Kita kalau ngitung masalah materi Pak, jangan pakai hitungan matematika dunia, nggak kena. Ya, kita hitung pakai hitungan matematika Allah. Ya, contoh kita berinfak bersedekah 100.000, Allah balas berapa? Ya. Kenapa? Nah, itu. Ya. Ramadan aja kita bingung dapat itu dari mana. Tapi Pak, ya, kalau kita selaku orang yang beriman, kita akan yakin kita masih punya Allah. Rezeki itu dari Allah loh, bukan dari yang lain. Ya, makanya mohon maaf, belum lama saya ya diundang ke pengadilan negeri, pengadilan agama negeri Jakarta Selatan. Waktu saya datang, orang antri luar biasa Pak. Kenapa antri? Pengen pada cerai, gugatan cerai. Saya tanya, salah satu ibu saya tanya, ibu kenapa mau cerai? Habis suami saya nggak bisa ngasih nafkah ini Pak Ustadz, ini. Lah, kenapa emang? Karena pandemi. Lah, pandemi disalahin. Ya. Dalam hati saya bilang, dalam hati saya nih, nggak saya ngomong ke ibu, saya pasti marah dia. Ya, dalam hati saya lu kayak nggak punya Tuhan aja. Ya kan? Kan yang ngasih rezeki satu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam hati saya juga, saya bilang lakinya salah nih. Berarti selama dia menikah nggak pernah mendidik bininya untuk hidup susah. Ya. Yang dididik untuk hidup apa? Senang. Jadi ketika dihadapkan dengan satu cobaan nggak siap, ya makanya Pak kita punya bini didik hidup susah yang hidup senang, ya kalau ngedidik bini, ngedidik anak biasa hidup senang siap orang Pak, tapi untuk mendidik istri anak hidup susah belum tentu ada yang siap, mikir, ya karena dalam hati saya juga saya bilang lu cerdik, lu bakal kawin laki dan belum tentu laki itu lebih baik dari yang ini, kan gitu. Ya, artinya apa? Ini sudah menjadikan tuh ya sedikit demi sedikit keimanan kita itu luntur. Ya, padahal selama 1 bulan penuh kita kan Ramadan dididik sama Allah tuh puasa. Ya, dari puasa yang 1 bulan ya kita didik oleh Allah itu kan ada beberapa indikasi. Ada satu isyarah contohnya yang Allah ajarkan dalam ibadah puasa itu, isyarah yang menunjukkan apa? Indikasi menunjukkan apa? Dengan puasa kita harus meningkatkan kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak, ya. Tauhidan kita kepada Allah kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang akan memberikan segala sesuatu. Ya, meskipun suami kita ya, laki kita enggak kerja, jangan kita anggap dia enggak akan datangkan rezeki, belum tentu. Tadi itu Bapak bilang Ramadan susah, datang aja rezeki kan? Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ya kan, lagi duduk habis pulang tarawih sambil makan kolak atau orang ngetok assalamualaikum Pak Haji, ini ada sedikit hadiah. Nah. Ya kan? Emang kita tahu tuh? Enggak tahu. Siapa yang gerakin? Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ya keyakinan seperti itu jarang. Karena mereka ya berpikir rezeki itu didapat dengan kerja, ya kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, gitu katanya. Salah. Ya itu prinsip ekonomi orang-orang apa tuh? Nah, Barat itu seperti itu Pak. Ya kita punya Allah kok. Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian, ya kepada mereka dan juga kepada kalian. Ya, jadi jangan salah. Ya, nah itu apapun yang terjadi kita serahkan kepada yang kuasa. Yang penting kita ikhtiar. Ya, setelah ikhtiar kita apa yang kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang terbaik. Jangan justru ngadain ya apa itu gugatan cerai. Tambah masalah namanya Pak. Udah 8 demi cerai, hidup sendirian. Mau kemana gitu? Menjanda lagi. Ya. Coba Bapak baca koran enggak? Akibat pandemi, wanita-wanita yang menjanda itu sehari bisa lebih dari 120 orang di Jakarta. Baik di Indonesia coba. Bapak kalau mau nambah silakan, banyak tuh. Stoknya banyak. Ya, bayangkan. Kenapa itu Pak dijadikan? Ya, jangan salah. Boleh nggak Mas? Gara-gara kemiskinan suami nggak kerja nggak semangat, bukan cerai boleh nggak?
Intinya hampir itu. Kalau karena kondisi dengan alasan pandemi nggak boleh. Tapi kalau memang karena alasan suami malas, suami nggak mau kerja, atau suami yang sudah tidak tanggung jawab lagi, itu boleh. Karena beberapa ibu-ibu yang saya tanya alasan apa? Karena pandemi. Iya kan? Kalau nyalain pandemi berarti nyalain makhluk Allah dong, yang namanya corona. Kan makhluk Allah itu nggak ada yang Allah ciptain makhluk itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, kata Allah. Ya, Tuhan kami tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia, nggak ada. Ya, cuma kita nggak tahu apa itu manfaat corona, kita nggak tahu. Belum ketemu. Ya, yang kita lihat apanya? Negatifnya aja. Kayak kecoa kita lihat. Kita ngeliat kecoa jijik kan? Ya kan? Ternyata kecoa itu justru dia memakan bakteri-bakteri. Ya, dia memakan kuman-kuman yang ada tuh kecoa, kerjaannya itu. Ya, kalau ada kecoa jangan dibunuh sampai keluar isi perutnya, jangan, itu bahaya. Kalau kena kulit kita bisa masuk ke dalam ya tubuh kita. Ya, biasanya jangan dibunuh, usir aja dah. Atau kalau mati kena apa disemprot gitu langsung, nggak diijek, itu kan menjerat itu keluar apa-apanya tuh. Ya, jangan. Ya, nah itu salah satu makhluk yang memang selama ini kita bilang jijik atau apa, ya memang jijik, tapi di balik itu ada rahasia yang kita nggak tahu. Ternyata dialah yang memakan bakteri-bakteri yang ada dalam air. Ya, baik. Ya, nah ini ya selama itu memang tidak ada bahaya, tidak apa untuk digunakan. Ya, itu. Baik. Ya dulu zalika. Ya, ada satu argumen atau hadis yang menunjukkan maruya al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, makna artinya dalam maknanya annal muslimina lamma hajaru min Makkatin ila Madinah usiba katsirun minhum bil huma. Ya, jadi saat Nabi dan bersama para sahabat ya ingin berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, usiba katsirun minhum bil huma, ya, ada banyak di antara pengikut yang ingin hijrah bersama Nabi, mereka menderita sakit kepala, huma, itu yang demam. Ya, demam itu. Mungkin kecapean kali. Jalan, Pak, dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Bayangkan, 500 kilo. Ya. Kita jalan kaki paling jauh berapa kilo sih? Hah? 10 kilo paling, Pak, 20 kilo itu pun minum mulu. Ya. Ini 500 kilo wajar aja pada puyeng, pada sakit tuh, ya. Nah, ketika mereka itu sedang di jalan hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah, fa asyara ba'du mufakkiri al-muslimin, ya, ada salah seorang di antara orang yang hijrah itu dia ngerti dalam masalah mengobati orang yang apa? Yang sakit puyeng atau sakit panas ataupun demam, ya, itu. Biradmi mustanqi'. Ya. Cukup diapain tuh? Kalau kita bilang diapain sih orang panas tuh? Kompres. Ya. Kompres. Tapi air ini, Pak, nih airnya air kotor. Ya. Kotor, seperti dia warnanya juga udah berubah, bau juga udah berubah, tuh, ya. Nah, di sini dikatakan lagi, ya, yuqalu lahu badhan. Ya. Nah, air itu dihasilkan dari air hasil perasan. Kalau kita itu orang apa namanya itu meres tahu, ya kan itu ada ampasnya tuh, ya. Nah, ampas itu kalau diperas lagi ada air itu. Berarti kan memang benar-benar air udah nggak ada apa-apanya tuh, ya. Udah nggak ada istilahnya itu yang nggak ada kandungan apanya lah gitu, ya. Airnya itu sudah tinggal air yang kotornya aja dah, yang udah nggak layak untuk dipakai lagi. Ya, tapi itu dipakai oleh salah seorang yang ngerti untuk apa? Dikompres tuh, ya. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat, ya. Falamma radima zahabatil huma. Tuh, ya. Saat dia dikompres dan ya, kalau kita bilang itu di apa sih? Orang mijit itu dibalurin ya. Dibalurin palanya itu, ya, zahabatil huma. Penyakit puyengnya hilang. Ya, penyakit demamnya hilang, tuh, ya. Nah, makanya di sini, ya, itu menjadi satu argumen atau dalil yang apa? Yang membolehkan,
ya, air itu meskipun sudah berubah warna, berubah rasa, berubah baunya itu, ya, selama tidak membawa manfaat. Nah, ini ilatnya cuma satu. Apa ilatnya? Tidak membawa bahaya. Ya, justru dengan dia kompres, ya, dibalurin di palanya itu, badan itu, ya, justru orang itu jadi sembuh dari penyakitnya itu. Ya, nah lihat. Wa qad qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, berkata Sayyidah Aisyah. Siapa ini Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Radhiyallahu taala anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya, kana bathan yajri ma'un asinan. Ya, jadi air yang, ya, ngalir itu yang dia pakai untuk kompres, untuk dibalurin ke orang yang lagi sakit itu, ya, jadi ma'un asinan, airnya itu ngalir, ya, dalam keadaan air asin. Ya, air itu rasanya asin. Ya, artinya udah mengandung garam, ya kan? Itu. Air mutaghayyiran, atau airnya itu sudah berubah. Bisa jadi nih karena ketika itu, ya, orang-orang yang lagi hijrah sedang berjalan di tepi-tepi pantai. Ya, tepi pantai berarti di tepi laut, otomatis kan airnya berapa? Asin. Tuh, ya. Kalau diminum bahaya. Tapi kalau untuk wudhu, untuk mandi enggak jadi masalah, atau untuk obat enggak jadi masalah tuh, ya. Fama taqumu bihi, ya, apa yang dilakukan oleh orang tadi itu maslahatus sihah. Ya, membawa maslahah dalam bentuk kesehatan. Artinya, ya, itu memberi manfaat, bisa menyembuhkan penyakit orang yang terkena demam. Ya, demam. Mungkin jangan coba-coba, Pak. Kalau orang lagi demam kita ambil air kalenan, kita itu jangan. Ya. Ini dia mereka bersama Nabi, ada doanya. Ya, atau gua ambil aja air kalenan, gua kompres nih, hari gua habis belajar sembuh kan, jangan. Ya, yang ada tambah penyakit orang kesianan dan. Nanti kita masih banyak air yang lebih baik, ya kan? Ini kalau nggak ada air lain kan gitu, ya. Tuh. Baik, ya. Allati yajri fiha alma, ya, air yang mengalir itu, ya, wa hadama, ya, bahkan airnya itu sudah kecampur dengan air yang terkena bongkaran-bongkaran. Kalau kita bilang tuh air yang kena habis apa ya, bercampur ame limbah. Ya, udah kena limbah kalau kita bilang, ya, udah kena limbah itu. Ya, nah itu kan otomatis pasti berubah itu airnya kan. Udah nggak bening lagi itu, ya, itu. Selanjutnya, ya, nah ini tadi yang saya katakan, fa inna qadayahu mabniyatun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Ya, nah tadi saya katakan itu permasalahan ini, ya, berpegangan kepada satu kaidah apa? Ya, jalbil masalih, ya, apa namanya, mengharapkan satu kemaslahatan. Ya, wadarul mafasid, dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Ya, nah ketimbang tuh orang yang sakit tadi nggak diobatin, lagi hijrah, ya, tahu-tahu meninggal semua, menjadi dosa. Ya, selama ada orang yang nanti udah pakai aja tuh air itu ada manfaatnya, ternyata emang benar bisa sembuh penyakitnya itu. Ya, itu. Nah ini makanya selama itu ada maslahah nggak apa-apa, tidak ada mudaratnya. Tapi kalau ada mudarat, meskipun sedikit, lebih baik kita tinggalkan, cari yang lain. Ya, sama Pak dengan obat-obat yang lain kan, kalau kita ada obat-obat yang apa istilahnya itu, yang herbal atau obat-obat yang, ya, yang alami itu kan. Kadang-kadang ada orang nanya, Ustadz, ini orang katanya punya penyakit kayak apa ya, diabetes, ya, katanya disuruh nelen undur-undur apa katanya? Iya, suruh nelen undur-undur. Saya bilang undur-undur serem amat, suruh telan hidup-hidup, ya kan? Cari undur-undur, katanya pasir tuh undur telan berapa ya? Ganjil katanya lah, ya. Itu kalau saya bilang itu nggak ada obat lain apa? Ya, nggak ada obat lain. Bisa orang pakai rebusan ikan gabus, dan ikan gabus diapain? Digodok terus tuh, emang amis. Ya, orang punya gula tuh, ntar ada minum
jangan dimakan dagingnya, airnya aja disaring. Ya, rebusan ikan gabus bukan gabus yang udah kering ya, jangan. Ya, ikan gabus yang masih basah, masih utuh. Tuh. Nah, sekarang kalau suruh nelan undur-undur, Pak. Ya, kalau dimati itu undur-undur dalam perut, kalau hidup gimana itu? Ya, nah itu. Tapi kalau memang nggak ada yang lain ya tafadhol. Ya, dan dia yakin. Tapi kalau saya memandang sih, kita kan udah sedemikian canggih zaman sekarang, kan bisa diteliti. Ya, teliti dalam artian ini kira-kira bahayanya ada kan nih? Kalau ada bahaya mendingan tinggalin. Sama apa? Kalau zaman Nabi dulu kan kita disuruh minum air kencing onta. Ya. Jadi kencing onta itu bisa mengobati 70 macam penyakit. Ya. Saya waktu bawa orang haji atau umrah, ya. Saya disuruh minum, Ustaz minum duluan dong. Oh, saya bilang. Waduh, saya disuruh minum duluan. Ya, emang orang ada yang jual, mohon maaf. Mahalan air kencing sama air susunya. Ya, air kencingnya segini nih Pak, 20 real, 11 kayak gini. Ya, tapi kalau susunya cuma 5 real. Saya lihat, ini yang miara ontanya orangnya pada hitam-hitam banget, jorok aja bilangin. Ya, kalau zaman Nabi kan ontanya dipelihara. Iya, kayak kita bilang tuh kayak kambing Ottawa kan gitu. Makannya juga nggak sembarangan. Ya, saya ngeliat lagi tadi ada kencing tadi, minum dong Ustaz. Aduh, enggak, saya bilang. Mendingan saya minum air putih lah, tawar. Ya, nah itu bisa menjadi satu pertimbangan kita Pak. Kalau memang kita ragu karena akan mendatangkan mudarat, mendingan kita tinggalin. Darul yang kita bilang itu al yakin la yuzalu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak bisa ditinggalkan atau dikalahkan oleh satu keraguan. Ya, itu jangan sampai kita melakukan sesuatu dalam keadaan yang ragu. Yang penting kita yakin. Ya. Walaqad dzakara al-fuqaha litaghayyur alladzi la yakhujul ma an kaunihi tahuran amsilah wallahu alam. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya buat kita dan kita jadikan sebagai ilmu yang kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.